persediaan kortikosteroid topikal, kemudian sediaan berbentuk talk, dan yang satu lagi pelembab. Nah, terkait dengan permasalahan pada dermatitis yang awalnya adalah peradangan yang muncul karena perubahan integritas pada permukaan kulit, maka ada baiknya yang digunakan terlebih dahulu adalah pelembabnya. Kemudian setelah diberikan pelembab, baru kita bisa berikan agent kortikosteroid topikalnya untuk mengatasi antiinflamasinya, supaya kerjanya optimal. Nah, yang terkait dengan bentuk talek ini juga perlu digali terlebih dahulu. Penggunaan bentuk talek ini penggunaan sendiri ataukah sudah direkomendasikan oleh dokter? Karena sediaan dengan pembawa talek itu perlu diperhatikan karena apalagi kalau masalah dermatitis tadi ada permukaan yang berair, itu akan menyebabkan perubahan normal yang ada di permukaan kulit karena taleknya. Itu seringkali mungkin terabaikan karena seseorang itu merasa kalau dikasih bedak itu kan lebih kering, lebih tertutup. Ya, padahal justru masalahnya nanti enggak optimal ini terapinya. Ya, padahal pilihan obatnya sudah pas. Ini sering saya jumpai juga. Jadi dokter sudah meresepkan topikal kortikosteroid yang tepat. Dan kita sudah berusaha untuk memberikan edukasi. Nah, ketika menggali kembali ke pasien sebelum pulang, kadang-kadang pasien itu, oh gini, jadi boleh nggak ya kalau saya berikannya bersamaan setelah mandi, kan biasanya pakai bedak tabur dulu, baru nanti saya berikan. Nah, ternyata mungkin dari situlah yang menyebabkan terapi obatnya belum optimal. Ada jadi yang lain aplikasi lagi juga harus ya. berstrategi ya supaya Betul. optimal. Ya, karena kerja obat dari kortikosteroid itu sangat membutuhkan kesiapan dari kulitnya dan juga berkaitan dengan apakah dengan penggunaan obat lain itu sama-sama mendukung pemberiannya supaya optimal. Kalau ternyata penggunaan dengan yang lain itu ternyata menghambat kerja dari obat utamanya, tentunya itu seringkali hidden ya. Baru ketemu itu setelah kita komunikasi dan setelah yang bersangkutan bilang kok nggak sembuh-sembuh sih. Nah, itu baru tahu ya masalahnya. Iya, iya. Baik. Mungkin ya. itu. Terima kasih Mbak Lisa. Dan sebelum kita lanjutkan dengan diskusi yang makin seru sore ini, saya ingatkan kepada sejawat peserta dari webinar kali ini yang jumlahnya hampir atau malah lebih dari 2.000 orang, jangan lupa untuk mengisi atau mengikuti post-test melalui link apoteker.or.id sesudah webinar ini selesai dilaksanakan. Kita lanjut ke Dr. Margareta. Jadi dok, ini ada pertanyaan lagi yang masuk. Ini cukup banyak yang masuk karena memang pesertanya juga banyak sekali. Namun saya pilih mungkin yang relevan juga. Bagaimana tadi penggunaan pelembab? Tadi kan penggunaan pelembab itu diperlukan untuk mengatasi atau mencegah terjadinya kekambuhan. Nah, sekarang bagaimana penggunaan pelembab yang tepat? Apakah digunakan sebelum atau sudah penggunaan kortikosteroid topikal? Nah, ini lupanya salah satu juga strategi nih supaya kita mendapatkan efek yang pas atau efek yang diharapkan. Silakan, Dok. Terima kasih, Prof. Tentu kebayang sekali ketika pasien akan sudah ke dokter, lalu ke apotek, lalu tanya lagi, gitu. Kadang-kadang kita perlu perasaan tenang gitu ya, tanya harus berkali-kali. Mungkin akan yang di lapangan di fasilitas kefarmasian akan mungkin sulit menjawab karena mungkin belum atau bingung juga mau jawab apa gitu ya. Sebenarnya penggunaan steroid yang paling ideal adalah setelah pemakaian pelembabnya. Dan pemakaian pelembab adalah yang paling ideal sesaat setelah mandi. Jadi mungkin kita runut dulu ke belakang. Mandi sehari 2 kali.
pilihlah sabun yang berpelembab. Jadi pemilihan sabun kadang-kadang mungkin biasanya pasien suka nanya, jadi sabunnya apa sih gitu. Biasanya pasien suka merasa sakit kulit, gatal-gatal, jadi makin semangat pakai yang antiseptik. Padahal pasien dermatitis atopik makin dikasih sabun yang kuat, sabun berantiseptik, makin hancur kulitnya. Jadi mungkin kalau di farmasi kita bisa bantu menyarankan ini sabun pilihan-pilihannya yang nyaman untuk kulit dermatitis atopi. Setelah mandi, gunakan air dingin karena air panas atau air yang terlalu panas akan menyebabkan semakin keringnya kulit. Ada enzim pada kulit yang bersifat proteolitik yang diaktifkan saat menggunakan air panas. Jadi gunakanlah air dingin. Terlalu dingin ya pakai air hangat boleh sedikit, tapi suam-suam kuku saja. Keringkan lalu segera sebelum pakai baju, pakailah pelembab. Itu waktu yang paling efektif. Setelah pakai pelembab, setelah merata, jeda cukup 2 atau 3 menit, kita bisa oleskan kortikosteroid topikalnya. Itu waktu yang... Antara beta-metason dipropionat dengan beta-metason valerat, dan untuk kondisi kulit yang seperti apa, masing-masing jenis beta-metason ini dapat dipilih. Silakan. Terima kasih, Prof. Ini sangat menarik memang tentang beta-metason. Soalnya sebelum ini mungkin kita hanya tahu beta-metasonnya aja. Dan mungkin menganggap sama antara beta-metason yang dipropionat maupun yang valerat. Ternyata uniknya setelah digunakan pada kulit, ternyata ada penelitian-penelitian yang berkaitan dengan efek antiinflamasi yang ditimbulkan. Ternyata yang dipropionat itu memberikan potensi yang lebih tinggi dibandingkan yang valerat. Nah, ditambah lagi dengan formulasinya atau pembawanya. Kalau yang dipropionat ini ada yang masuk di potensi sedang ke tinggi, tapi ada yang sangat tinggi. Kalau formulasinya ternyata ointment, ternyata beta-metason dipropionat ini potensinya menjadi sangat tinggi dibandingkan dengan beta-metason dipropionat yang krim. Sehingga kadang mungkin dulu juga pernah ada pasien yang menanyakan kalau nggak ada bentuknya yang diberikan oleh dokternya adalah ointment, tapi menyampaikannya nggak enak ya pakai ointment, saya ganti yang krim aja ya. Maka di sini apoteker sangat diperlukan bahwa ternyata sekalipun tidak nyaman, tetapi bentuk sediaan ointment ini sangat dibutuhkan, terutama untuk potensinya. Nah, dengan edukasi yang tepat, dengan pemahaman yang tentunya kita juga perlu tahu tentang ternyata ada keterkaitan antara potensi, formula, cara pemakaian, efektivitas, dan keamanan. Maka edukasi untuk sediaan topikal itu bukan sederhana menurut saya. Justru sediaan topikal ini seringkali edukasinya dianggap sederhana. Padahal ternyata nanti munculnya gejala berulang itu yang membuat tidak optimalnya atau tidak rasionalnya terapi obatnya. Jadi memang berbeda antara yang propionat, dipropionat dengan yang valerat. Begitu, Prof. Kat. Baik, terima kasih Bu Lisa. Luar biasa, hampir 2 jam kita mendapatkan informasi yang sangat bergizi mengenai penata laksanaan terkini dermatitis atopik dari Dr. Margareta Indah Maharini SPKK. Terima kasih, Dok. Dan juga kita mendapatkan informasi mengenai peranan kortikosteroid topikal dalam terapi dermatitis dari apoteker Lisa Aditama M. Farkley. Peserta yang menyimak sudah lebih dari 2.000, pertanyaan yang masuk juga sangat banyak. Kami mohon maaf tidak semua pertanyaan dapat dibahas dalam diskusi ini. Ada sedikit highlight yang bisa saya dapatkan atau kita dapatkan bersama bahwa kita perlu adanya kehati-hatian menggunakan kortikosteroid dan juga ada cara penghentian. Perlu diperhatikan ada beberapa kortikosteroid yang memerlukan fase tapering off atau fase penghentian yang secara bertahap. Dan juga dermatitis pada pasien diabetes mellitus itu akan berhubungan dengan kadar glukosa dalam darah dari pasien tersebut. Sehingga salah satu strategi selain menggunakan obat-obatan topikal, tetap juga harus selalu memperhatikan pengendalian dari kadar glukosa dalam darahnya. Dan juga perhatikan cara untuk pemakaian dari kortikosteroid tersebut. Karena tadi sudah disampaikan,
pemakaian kortikosteroid tidak tunggal, tapi selalu akan dipakai bersama-sama dengan pelembab yang fungsinya adalah untuk mencegah kekambuhan. Demikian salah satu highlight yang dapat disampaikan. Semoga ini dapat menjadi tambahan ilmu kepada sejawat apoteker semua dalam rangka memberikan pelayanan kefarmasian dalam pengabdiannya sebagai apoteker. Terima kasih atas perhatiannya. Saya, Kerry Lestari, mengucapkan salam sehat, salam tangguh untuk semua, dan selalu kita bersama-sama melaksanakan pengabdian, bersama-sama dengan dokter, bersama-sama dengan sejawat perawat dan apoteker yang lain, bergandengan tangan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk pasien di lapangan. Terima kasih, salam hangat dari Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, salam sehat dan salam tangguh selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada kedua pemateri kita pada siang hari ini yang luar biasa, yang telah membagikan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kami, dan juga kepada moderator yang telah memandu acara hingga selesai. Sejawat apoteker dipersilahkan untuk melanjutkan kegiatan dengan pengisian post-test melalui tahapan sebagai berikut. Masuk login ke akun webinar, klik event yang diikuti. Pilih event dan klik ikuti tes. Jawaban pertanyaan sampai dengan 80. Jika belum mencapai batas minimal, silakan ulangi lagi sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 3 kali 24 jam. Tunggu penyaluran SKP-nya. Jika telah disalurkan, klaim SKP dan klik tombol klaim SKP. Penyaluran dilakukan setelah post-test ditutup dan selama 3 hari ke depan. Dengan berakhirnya seminar online pada siang hari ini 5 Agustus 2020, kami seluruh jajaran panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraannya. Tetap gunakan sistem informasi Apoteker Indonesia, jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak akan pernah mengizinkan kita untuk berhenti belajar. Sampai berjumpa di seminar online berikutnya. Kegiatan terselenggara didukung penuh oleh